Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Akri. Bisa. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dan penerapannya. Ada apa aja sih akan kita pelajari pada materi kali ini? Yaitu nanti kalian akan mempelajari tentang berbagai jenis muatan listrik. Ada positif, negatif, netral. Kemudian nanti ada hantarannya. Kemudian di perhitungan ada hukum Coulomb. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari serta kelistrikannya pada makhluk hidup ya. Jadi ayo tetap semangat. Pada sesi pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya untuk menjelaskan tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa saja sih? Pada sesi 1 ini berharap kalian akan mengetahui tentang materi, atom, dan subpartikel atom. Kemudian bisa juga menjelaskan gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasikan jenis-jenis muatan. Ada yang positif, negatif, serta interaksi dari muatannya ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum kalian mempelajari tentang listrik statis ya, apa sih listrik statis? Intinya sih listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir ya. Jadi berbeda nih kalau kita membicarakan listrik statis itu tidak sama dengan listrik dinamis ya. Jadi kalau televisi, handphone itu bisa digunakan karena ada listrik dinamis, bukan statis. Kenapa bisa terjadi listrik statis? Nah, penasaran kan? Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus kenalan dulu nih dengan yang namanya atom ya. Jadi di dalam alam kita ini ya, semua materi tersusun dari partikel atom, di mana atom itu nanti tersusun dari subpartikelnya. Ada proton, elektron, dan juga neutron ya. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini nih. Bu Akri sudah siapkan ada selembar kertas ya. Jadi ini contohnya adalah selembar kertas. Kertas ini Bu Akri potong. Jebret. Nah, kalau Bu Akri potong jadi 2 bagian, atau Bu Akri potong lagi sampai bagian paling kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Bagian yang paling kecil inilah nanti yang disebut sebagai atom ya. Atom itu ternyata tersusun dari subpartikel lagi ya. Jadi meskipun dia paling kecil, dia masih punya penyusunnya. Ada proton yaitu yang bermuatan positif. Kemudian ada proton ini posisinya di tengah-tengah ya, ada di bagian inti atom. Begitu juga dengan neutron, itu juga terdapat di bagian inti atom. Di sini diberikan gambar yang warna biru. Sementara yang muter-muter nih, tuh yang pecicilan siapa ya? Nah, itu adalah si elektron, yaitu yang bermuatan negatif ya. Jadi di setiap materi dimanapun di alam ini, kalau kalian menemukan benda apapun, itu bagian terkecilnya adalah atom, dimana di dalam atomnya pasti tersusun dari 3 subpartikel, proton, elektron, dan juga neutron ya. Ingat baik-baik, baik itu posisinya ya, ada di bagian inti ataupun ada di bagian kulitnya. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya, bahwa semua benda di alam pasti akan tersusun dari bagian terkecilnya yang disebut adalah atom ya. Untuk contoh lainnya nanti bisa kita lihat ya. Jadi di sini pada teori atom harus kalian ingat betul bahwa kalau si atom itu akan bisa bermuatan negatif atau positif tergantung dari jumlah subpartikelnya ya. Dia akan negatif kalau kelebihan elektron ya, dia akan positif kalau kelebihan proton atau kekurangan elektron ya. Kita lihat contoh model atom nih. Model atom yang saya punya ada hidrogen ya. Jadi hidrogen ini hanya punya 1 proton, ada di bagian tengah inti ya, berwarna merah. Kemudian dia juga cuma punya 1 neutron dan 1 elektron. Nah, ini adalah contoh atom yang netral karena jumlah subpartikelnya adalah sama semua. Kita lihat nih yang lainnya. Ternyata ada unsur helium. Helium ini ternyata berbeda dengan si atom dari si hidrogen tadi ya. Kalau di helium kita punya 2 proton, kemudian ada 2 neutron di bagian inti, dan ada 2 buah elektron di bagian kulitnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini yang bisa bergerak-gerak, berputar, berpindah-pindah nanti si elektron. Nah, perpindahan elektron inilah nanti yang akan menyebabkan benda-benda jadi bisa bermuatan ya. Kita lihat contoh lain, di sini ada litium. Berbeda dengan tadi hidrogen dan helium ya. Litium dia punya 3 buah proton di bagian inti,
dia juga punya 3 neutron dan 3 elektron yang bergerak bebas tuh, tapi bergeraknya tetap di lintasannya. Ya, jadi untuk teori atom nanti mungkin kalian akan pelajari lebih lanjut di SMA ya. Kalau di sini cukup kalian kenal adanya muatan positif dan negatif. Nah, ini adalah proses perpindahan elektron yang tadi saya katakan bahwa elektron itu bisa pindah nih. Tuh, jebret dia pindah ya dari satu unsur di sebelah kiri, di sini ada natrium, pindah ke klorin. Nah, karena elektron dari natrium pindah ke klorin, maka yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah natrium kehilangan, maka dia bermuatan positif. Sementara klorin yang mendapatkan satu tambahan elektron, dia menjadi kelebihan elektron. Jadilah dia bermuatan negatif. Berarti di sini sudah tidak netral lagi ya. Nah, begitu juga dengan benda-benda nanti ya, kalau kalian temukan ada benda yang semula dia netral, tapi karena ada perpindahan elektron, maka bisa jadi menjadi positif, negatif, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat ya, Ibu punya videonya di sini ya. Boleh kita lihat nanti adanya perpindahan elektron yang memunculkan listrik statis. Nah, yuk kita simak nih video praktek berikut ya. Ini adalah gambar dari siswi-siswi SMP 77 sedang menggosok balon dengan menggunakan penggaris plastik. Ya, lalu kita lihat apa yang terjadi ketika didekatkan dengan si tisu. Nah loh, tada, tisunya jadi tertarik atau terangkat. Itu adalah salah satu contoh peristiwa gejala listrik statis ya anak-anak ya, dimana bisa munculnya muatan listrik pada sebuah benda itu bisa disebabkan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara digosok, seperti contoh tadi dilakukan oleh siswa SMP 77 ya. Atau kalian juga bisa menggosokkan benda lain seperti balon dengan wol, tadi dengan plastik ya, penggaris, bisa juga kaca sutra, mika dengan wol ya. Contoh di sini di bawah bisa kalian lihat ada penggaris plastik yang digosok dengan rambut dan ternyata bisa menarik bulu ayam. Wah, kenapa ya? Nah, karena di sini terjadi perpindahan elektron ya. Contohnya seperti ini nih, kita simak. Balon dengan kain wol ya. Mula-mula si balon dengan wol dia memiliki muatannya sama tuh. Kamu lihat ya, positif negatifnya masih sama, berarti masih netral. Tapi lama-lama setelah digosok, dan digosok, yang terjadi adalah satu persatu elektron dari wol itu pindah. Tuh, kamu lihat tinggal 2 elektronnya, tinggal 1. Nah, pindahnya dari mana nih? Elektron itu berpindah selalu dari yang kasar menuju ke halus ya. Maka kalau ada wol dan juga balon di sini, yang kasar di sini adalah wolnya. Kenapa? Karena wol itu kalau kalian tahu dia berasal dari bulu domba ya. Maka kita asumsikan wol di sini adalah yang lebih kasar untuk permukaannya, maka dia akan berpindah elektronnya dari wol menuju ke balon. Maka akhirnya nanti si balon akan terpenuhi elektronnya, penuh banyak sekali elektron. Jadi balon bermuatannya negatif, sementara kain wol jadinya bermuatan positif deh. Seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi ingat baik-baik, elektron itu berpindahnya selalu dari yang kasar menuju yang halus. Maka nanti akan terjadi perbedaan muatan pada benda yang tadinya sama-sama netral sekarang berubah jadi negatif pada balon, sementara wolnya jadi positif. Seperti itu ya. Contoh lain nih, Bu Akri punya antara kaca dengan kain sutra. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, kalau kita bisa bayangkan kaca dengan sutra, kira-kira siapa yang lebih kasar permukaannya? Bu, lebih kasar sutra apa kaca ya? Gini deh, kamu kalau kaca sama sutra dipukul ke kamu, mana yang lebih sakit? Pasti rasa kaca ya. Nah, berarti di sini asumsinya kaca itu lebih kasar dibandingkan dengan si sutra. Maka nanti perpindahan elektron yang terjadi adalah dari kaca menuju ke sutra ya. Bagaimana gambarannya bisa kita lihat bersama-sama. Nih, Ibu punya kaca ya. Kacanya di sini adalah yang warna biru, sementara sutra adalah yang warna kuning. Mula-mula tadinya dua-duanya ini adalah benda yang sama-sama netral ya. Muatannya berarti aman, tidak ada yang lebih ya. Tapi ternyata setelah digosok yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si kaca jadi positif tuh. Kenapa dia positif? Karena elektronnya tuh berpindah ke dalam kain wol. Tuh ya, maka di sini wol jadi muatan negatif, sementara kaca yang lebih kasar permukaannya dia akan menjadi lebih bersifat positif. Begitu
ya. Jadi ingat untuk perpindahannya selalu dari yang kasar menuju yang halus ya. Maka di sini perpindahan yang terjadi adalah dari kaca menuju sutra. Contoh lainnya nih, ada seorang anak dia sedang menggosok sisir plastik ke rambutnya. Tadinya sih rambut dengan sisir sama-sama netral ya, tapi setelah disisirnya digosok-gosok ke rambut, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah elektron dari kasar pindah ke halus. Dalam hal ini yang kasarnya adalah sisir ya. Yang kasarnya adalah rambut, maka elektron dari rambut itu akan pindah ke sisir gitu ya. Jadinya si sisir ini jadi bermuatan negatif nih. Tuh ya, karena sisir sudah tidak lagi netral tapi sudah bermuatan negatif, maka sisir akan menarik rambut. Atau nanti kalau kalian mau coba praktek ditarik dengan potongan tisu, potongan kertas juga bisa ya. Nanti tisu atau kertas yang netral akan tertarik ke sisir ya. Karena apa? Karena tadi sisirnya menjadi bermuatan negatif ya. Bagaimana sih prosesnya seperti ini nih gambarannya? Ada penggaris plastik digosok dengan wall yang semulanya tadinya netral. Gosok. Nah, setelah digosok, yang terjadi apa ya? Yang terjadi adalah si penggaris plastik menjadi bermuatan negatif karena elektron dari wall itu berpindah ke plastik ya. Maka yang terjadi apa? Si wall jadi bermuatan positif dan penggaris jadinya muatan negatif deh. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Untuk perpindahan elektronnya, ingat yang bisa berpindah adalah elektron. Proton dan juga neutron tidak bisa berpindah ya. Jangan sampai kalian, protonnya pindah Bu, tidak ya. Jadi perpindahan hanya dilakukan oleh elektron saja. Kalau kalian ingat tadi ya pergerakannya, yang bisa pindah hanyalah yang elektronnya saja. Kita lihat contoh lain nih, kaca dengan sutra ya, mula-mula sama-sama netral. Lalu setelah digosok, gosok. Yang terjadi apa? Terjadilah perpindahan elektron. Ayo inget gak pindahnya dari mana nih? Iya betul, dari kaca menuju ke sutra ya. Maka otomatis nanti si kaca menjadi kekurangan elektron atau bermuatan positif. Sementara sutra dia akan bermuatan negatif karena elektronnya bertambah, yaitu berasal dari kaca ya. Lalu apa sih interaksi yang akan terjadi? Nah, interaksi yang akan terjadi adalah seperti ini contohnya. Kalau kaca didekatkan dengan kaca, maka akan terjadi peristiwa tolak menolak. Kenapa? Karena apabila ada muatan sejenis, kalau dia didekatkan, maka dia akan terjadi tolak menolak ya. Kebalikannya nih, kalau didekatkannya adalah yang tidak sama muatannya, seperti plastik negatif dengan kaca positif, yang terjadi adalah dia bisa ditarik ya. Jadi ingat baik-baik, kalau muatannya tidak sejenis, kalau didekatkan maka akan terjadi peristiwa tarik menarik ya. Nah, di sini Bu Akri punya contoh soal. Kita simak ya contoh soalnya, gampang kok. Katanya di sini ada 5 buah benda nih, di mana benda ini semua digantungkan dengan benang ya, dan setiap benda ini memiliki muatan berbeda. Keywordnya apa? Keywordnya di sini si C kata muatannya positif ya. Lalu kira-kira benda nanti yang lainnya muatannya apa ya? Nah, berarti sekarang kita fokus ke keywordnya. Karena di sini C adalah yang muatan positif, maka langsung saja nih. Aduh, sebentar ya, kelewatan nih ya. Nah, langsung saja kita masukkan di sini ya. Karena di sini keywordnya adalah si C yang bermuatan positif, maka kita buatkan C adalah muatannya positif, begitu ya. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini, karena C ternyata menarik D. Berarti benda D muatannya apa ya? Ayo, dia bisa menarik kalau muatannya sama atau beda? Betul, jawabannya ya harus beda dengan si C, maka D negatif ya. Sekarang kita lihat D dengan E interaksinya. Si E menjauh. Berarti dia sama dengan D, maka muatan E adalah negatif ya. Kita lanjut untuk C dengan B sekarang interaksinya. Ternyata C sama B ini dia juga menjauh. Berarti muatan B akan sama dengan si C ya, maka B muatannya adalah positif. Terakhir untuk yang A ya, kira-kira A apa interaksinya dengan B? Karena A tertarik oleh B, maka A adalah muatannya negatif. Seperti itu ya.
Yuk sekarang kita cross check jawabannya, mana yang tepat. Karena diminta adalah A, B, D berturut-turut, kita lihat A. A itu negatif ya, berarti kalau A jawabannya positif otomatis salah nih. Maka opsi A dan B sudah otomatis tidak perlu kita pilih. Sekarang kita lihat si B. B di sana adalah positif. Oh, berarti di sini yang mungkin adalah jawabannya untuk yang option B ya. Karena si C ini otomatis salah, maka jawaban kita adalah yang B. Hore, mudah sekali ya anak-anak ya untuk materi ini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya, dan insya Allah nanti bisa untuk mengerjakan latihan soal ya. Cara yang kedua selain dengan menggosok adalah bisa dilakukan dengan cara induksi. Induksi itu intinya adalah mendekatkan benda dengan benda lain yang sudah bermuatan listrik. Contohnya di sini ya, ini mula-mula dia netral nih, kamu lihat nih. Di sini plus dan minusnya semua jumlahnya sama ya. Tapi ternyata nanti kalau dia didekat-dekatkan dengan benda lain yang muatannya adalah negatif, maka akan terjadi perubahan. Ya, perubahan muatan ini nanti akan kita lihat di sesi selanjutnya ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak kita bahas di sesi ini, hanya khusus yang menggosoknya saja. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita bisa buat kesimpulan dari sesi pertama. Apa sih? Nah, yang perlu diingat adalah ada beberapa benda yang kalau digosok ya, kalau Bu Akri sih untuk memudahkannya dibuat singkatan nih ya. Jadi ingat, kalau ada kaca dengan sutra, dia akan menghasilkan muatan positif ya. Apa sih yang perlu diingat? Ingat saja, yaitu kasut pos. Nih Bu Akri tuliskan ya. Jadi cukup kalian ingat, kaca kalau digosokkan dengan sutra itu sudah pasangannya ya. Jadi kasut pos. Apa artinya kasut pos? Yaitu kaca sutra positif ya. Sementara kalau plastik dengan wol itu adalah wall neck. Apa itu wall neck? Plastik dengan wol muatannya adalah negatif ya. Plus dan minus ini yang dilihat bagian depannya ya, yang disebutkan di awal. Contoh kasut pos, berarti kacanya yang positif, bukan sutra. Kenapa? Karena elektron berpindah dari kaca menuju sutra. Otomatis berbeda dengan plastik wall. Kalau wall neck ya, nanti perbedaannya adalah arah perpindahan elektronnya. Kalau kaca sutra, karena elektron dari kacanya pindah ke sutra, maka sutranya jadi negatif, kaca positif. Kalau plastik wall, pindahnya dari mana tadi, ingat nggak? Ayo, kebalikannya ya. Dari wall menuju ke plastik, maka wall yang muatannya positif, sementara nanti plastiknya yang kelebihan elektron, jadi muatannya negatif ya. Sekali lagi ingat baik-baik, kasut pos, wall neck. Mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Siap ya? Nih soalnya nih, ada 3 buah benda ya. Kira-kira di sini kalau sisir plastik nanti bisa menarik kertas itu bagaimana caranya? Apakah digosok dengan wol atau digosok dengan sutra? Ayo ingat baik-baik ya tuh. Pasangannya apa? Wol dengan plastik. Kalau sutra berarti dengan kaca ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah plastik, ya otomatis sutra nggak usah kita lihat. Trot, kita buang saja nih si sutra. Berarti tidak mungkin plastik itu digosok dengan sutra ya. Jadi sebenarnya ada aturan tertentu. Tidak mungkin semua benda bisa dipasang-pasangkan ya. Kalau sutra pasangannya adalah dengan kaca, itu udah jodohnya. Sementara kalau sisir plastik ya, plastik pawol. Ingat, pawol, plastik dengan wol pasangannya. Jadi nggak mungkin dipasangkan dengan si sutra. Sutra bisa kita coret di sini. Maka opsinya kemungkinan tinggal 2 ya. Nah, perlu diingat kembali, ayo plastik wol. Oh, berarti nanti kita gosoknya dengan wol ya. Dan perpindahan yang terjadi bagaimana? Dari plastik ke wol atau wol ke plastik ya? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Bu Akri coba mau tahu siapa yang sudah punya jawaban, A atau C? Ayo diingat-ingat kembali, siapa yang bisa jawab ya? Coba ingat, dari plastik ke wol atau wol ke plastik perpindahannya ya? Dari mana? Dari plastik menuju ke wol atau wol ke plastik. Yang tepat adalah dari wol menuju ke plastik. Maka sudah otomatis ya, yang terjadi adalah digosok dengan wol
Dan perpindahan yang terjadi adalah si wall nanti akan bermuatan positif karena elektron dari wall berpindah ke plastik. Otomatis nanti plastiknya jadinya bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron, mendapat elektron tambahan dari wall. Seperti itu ya. Maka nanti akhirnya akan kita peroleh bahwa si plastik ini bisa menarik serpihan kertas karena digosok dengan wall ya, dan mendapatkan tambahan elektron sehingga si plastik jadi bermuatan negatif deh ya. Beda dengan yang A. Kalau A ini justru dia kehilangan elektron, kebalikannya ya. Maka yang paling tepat adalah opsi yang mana yo? Yaitu yang C jawabannya ya. Jadi di sini yang terbaik adalah untuk yang C. Nah, ya jadi yang terbaik adalah C karena dia mendapatkan tambahan elektron ya. Tadi karena elektron dari wall pindah ke plastik semua, maka wall jadinya muatan positif dan plastik muatan negatif. Oke, jawabannya yang C yang terbaik. Sudah selesai pertemuan kita kali ini di sesi pertama. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Silahkan diulang kembali penjelasan dari Bu Akri sampai kalian benar-benar paham dan bisa mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.